ini. Sudah menghindari alergi, sudah minum obat-obatan, termasuk gini. Kalau saya alergi ikan, kalau saya mau makan seafood, saya minum obat dulu supaya tidak alergi. Ya, kadang bisa, kadang enggak. Ya. Yang ini takut, ya. Mau dilakukan suntik alergi takut karena apa? Kok nggak sesuai ya? Nomor satu harganya mahal, kedua resikonya bisa alergi lagi. Kan lucunya satu gini loh. Kalau misalnya kita alergi debu ya, kita akan disuntik alergen debu seminggu sekali. Ya. Dosisnya makin naik. Selama 2 tahun kita disuntik untuk bebas alergi debu selama 3 tahun. Waduh, iyalah alerginya 1 lah. Kalau alerginya 40, masing-masing 2 tahun. 80 tahun saya cuma untuk ngurusi disuntik dok, apa cocok ya? Ya enggak lah ya, saya mikir enggak cocok. Makanya saya enggak memutuskan pakai ini, saya waktu itu memutuskan kalau bisa dihindari, dihindari. Kalau nggak bisa dihindari ya minum obat. Setelah itu ya tetap belajar lah, belajar tentang alergi apa. Sampai suatu saat, tahun 2014, ketemulah saya sama jenderal satu ini. Nah, ini Pak Jenderal ini ya. Ada yang sudah kenal belum? Boleh ditulis namanya ya kalau sudah kenal ya. Ditulis di chat namanya Jenderal satu ini. Ini namanya sekarang pangkatnya udah naik ya. Dulu waktu kenal saya pertama kali itu pangkatnya masih kolonel ya. Sekarang pangkatnya sudah Letjen ya, Letnan Jenderal ya. Letjen Dokter Aris Wibudi ya namanya dia ya. Ini kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun yang lalu, selama 10 tahun dia menjabat sebagai kepala dokter istana. Jadi ini kepala dokter istananya SBY ya. Ini kebetulan saya kenal beliau dan dia jadi guru saya sebelum dia jadi dokter SBY ya. Jadi 2004 saya mendapat informasi bahwa ada dokter yang menyembuhkan alergi pasiennya dengan cara disetrum. Waktu itu katanya terapi Bicom itu disetrum ya. Itu bayangin ya tahun 2004 ya Bapak Ibu sekarang sudah tahun berapa ya, sudah banyak informasi, dulu nggak ada informasi dan mesinnya di Indonesia cuma satu ya, dokter ini yang punya ya. Jadi ada pasien yang mesinnya kayak itu, gambar di atas tuh saya tunjukkan, mesinnya kayak gini ya. Jadi saya survei, saya ngunjungi karena saya kenal, saya ngobrol, kok nggak pernah cerita, kan saya sudah kenal sebelumnya. Saya mulai tahun 98 tuh udah kenal beliau itu, waktu beliau masih sekolah saya udah kenal gitu loh, zaman sekolah masih mau jadi penyakit dalam ya, saya kenal gitu loh. Nah, ternyata dia ya low profile, orangnya sangat low profile, orangnya sangat baik ya. Aku nggak mau pamer, nggak mau cerita. Ini teknologi aku udah punya, diajari sama saya. Ini menyembuhkan alergi, gitu ceritanya. Jadi saya 2004 belajar sama dia, dijelaskan mekanismenya, yang katanya distrum itu kayak apa? Ya kayak gini nih, orangnya duduk, ya orangnya diam, terus informasinya dimasukkan mesin, diolah sama mesin, dibalikin, orangnya sembuh. Ya kan, saya nggak usah cerita lebih dalam lah ya tentang ini ya. Nanti khusus cerita tentang Bicom, kerjanya Bicom. Nah, yang lucu itu loh, yang lucu. Saya ketemu beliau itu tahun 2004, gitu. Ketemu ya, baru menyelidiki lebih lanjut 2004. Ternyata waktu saya ngomong-ngomong sama beliau, sama Dr. Aris ini, mesin ini sudah ada di Indonesia, dibawa sama dia waktu dia itu pulang dari misi PBB. Dia berangkat misi PBB, kan dokter tentara ya, dia dikirim ke PBB, jadi dokternya PBB. Dia pulang, nggak pulang ke rumah karena aku lupa dia waktu itu di mana ya, tugasnya lupa. Dia ke Jerman, ketemu omnya, ya, Dokter Chang namanya ya, ketemu omnya, belajar di Dokter Chang tentang ilmu ini, terus dia beli mesin ini, dibawa ke Indonesia tahun 95, dan sejak 95 sampai 2004, bahkan sampai sekarang ya, ini sudah banyak ya cabangnya ya. Kalau dulu sampai 2004 sampai ketemu saya, dia praktek ini, dan pasiennya dari seluruh Indonesia Raya. Gak kelihatan pasiennya ya, se-Indonesia Raya. Ini tahunya mana? Waktu kita interview ya, waktu itu kita menyelidiki apa benar ini bukan bohong ya, bukan hoax. Oh, too good to be true loh, masuk cuma diginiin aja sembuh ya. Jadi ayah angkat saya, nanti tak tunjukin fotonya ayah angkat saya, juga penderita alergi, sudah umurnya waktu itu 70 sekian tahun, sekarang udah 87 tahun, penasaran. Jadi cerita dari pasien dengan disetrum katanya sembuh, akhirnya kita ketemu dokter ini, ternyata kita kenal, kita ngobrol. Karena tahu kita tidak percaya sama-sama dokter, kalau ngomong sama dokter kan susah ya, meyakinkan dokter tuh susah, karena apa? Ya dokter tuh sok pinter gitu loh. Kan Bapak Ibu udah tahu, kayak ngomong sama saya kan, sok pinternya kan ketahuan gitu loh. Untungnya sih saya pinter gitu loh, jadi tidak cuma sok doang. Ya. Nah, debat daripada debat kusir gak ada gunanya, beliau ngambil keputusan, gimana Opa?
Kalau bukan manggilnya bukan opa, manggilnya engkong. Gimana engkong? Kalau engkong saya tes, ya pakai tongkat ajaib gitu ya, dites ya yang namanya tensor itu. Kita cuma melongo, bingung, taunya positif negatif dari mana, tapi yang dari 40 yang dites cuma 2 yang nggak alergi ya. Salah satunya kecoa ya, opa nggak alergi. Kemudian ditawari terapi. Gimana kalau engkong terapi aja? Nanti kita lihat. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Bapak saya sembuh. Jadi mulai 2005, dari 2004 Desember itu Agustus, Juli saya ketemu beliau, Agustus saya selidiki, bapak saya mulai terapi itu di bulan September. Oktober cuma 1 bulan udah kelihatan bagus ya. Sudah kelihatan bagus sehingga akhirnya kami memutuskan kayaknya kita harus beli nih. Karena apa? Seringkali kalau kita mau terapi di tempatnya Dokter Aris, karena pasiennya se-Indonesia Raya, kebayangkan mesinnya cuma 1. Pasiennya se-Indonesia Raya, kita gak dapat jadwal gitu loh. Sehingga akhirnya kita minta izin ke Dokter Aris, kita beli. Kita beli Desember 2004, 2005 mesin kita datang. Nah, sejak mesin kita datang, kita minta belajar di Dokter Aris, tapi dimarahi. Nggak mau ngajarin. Kenapa? Karena kayak orang Shaolin itu. Kalau sekarang kamu belajar dari saya sih tangkapnya cuma berapa persen. Nah, kalau saya berapa persen, nanti turun ke kamu berapa persen, akhirnya ilmunya hilang. Kamu berangkat sendiri ke Jerman. Jadi 2005, bapak saya berangkat ke Jerman. Dokter Aris takut ya, bapak saya kan masih 70 lebih ya, 70 plus, Dokter Aris nemenin. Ya, jadi kontingen pertama Indonesia yang berangkat ke Jerman, bapak angkat saya, terus satu lagi dokter ya di Jakarta, terus sama Dokter Aris ya berangkat ke sana. Lah mereka nimba ilmu. Nah pulang dari sana saya dikasih buku-buku, saya suruh belajar otodidak, dan saya mulai praktek magang di tempatnya bapak saya tadi, Dokter Setiawan, yang sekarang dikenal sebagai Klinik Alergi Tebet. Ya, di situ tempatnya bapak saya. Jadi pionirnya ya mereka. Ya. Saya magang di sana, saya belajar, saya diskusi sama Dokter Aris, banyak hal-hal baru yang nggak dilakukan, kita lakukan, berkembang terus dengan pesat. Dalam penyelidikan saya, kenapa kok akhirnya kami memutuskan, jadi waktu itu mau beli Camry sebetulnya ya, kepinginnya beli Camry ya, kita mau ganti mobil, mau beli Camry, ya Bapak udah mau 70, ya Bapak juga tentara kebetulan ya, jadi Bapak saya itu Angkatan Darat ya, pensiun sebagai letkol, ya, pensiun tahun 88. Jadi waktu itu sudah punya tabungan, punya apa, dia ngomong, ya papi pingin, ya seneng-seneng lah, pingin punya mobil yang lebih bagus. Jadi dia mau ganti mobil Corolla-nya yang tahun 95 jadi Camry. Waktu itu diskusi sama kami, walaupun saya cuma anak angkat, diajak diskusi, ya, dihargai. Akhirnya diputuskan, beli mesin aja lah. Ya, beli mesin. Akhirnya kami putuskan beli mesin yang seperti ini, nggak jadi beli Camry, sampai sekarang nggak jadi beli Camry ya. Tapi mesinnya jadi banyak ya. Sekarang di Tebet kita punya 5 atau 6 mesin ya. Jadi lebih banyak. Kami memutuskan beli mesin ini setelah kami selidiki ternyata angka kesembuhan, ya ini jadi studi-studinya, ada evidence base-nya ini lengkap ya. Ini cuma sebagian kecil yang saya tampilkan ya. Jadi saya cuma mau menunjukkan kenapa kok kami akhirnya terlibat di bidang ini ya. Ternyata mesin ini sangat luar biasa dalam menyembuhkan alergi. 1.600 orang lebih loh ini yang data di atas ini diteliti ini. Yang pencapaiannya itu sampai mendekati, waduh, sudah di atas 85% loh kita ngomong ini. Ya, bagus banget loh ya. Ini tahun berapa ini? Kalau sekarang malah lebih lewat lagi, nggak segini lebih tinggi lagi. Dan mesinnya masih bukan mesin yang seperti ini, bukan Optima, masih pakai Bicom 2000. Ya. Optima ini jauh lebih advance. Ini kita lihat penelitian, dan terapinya itu sepele ya, cuman seminggu sekali nggak pakai obat. Waduh, gak ada rasa sakit, gak ada rasa apa-apa. Nah ini menarik. Itu dasarnya kita ngambil keputusan beli mesin ini. Ya, akhirnya kita pakai mesin ini untuk terapi, saya dan keluarga. Kami membaik, ya semuanya membaik. Sampai akhirnya distributornya, ini foto bapak saya, ya ini bapak saya waktu masih muda. Ini yang terkini beberapa tahun terakhir ini ya. Ini mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Ini foto waktu kami masih bisa sama-sama ke Bali ya. Ya, ini saya kelihatannya ya, waktu masa muda saya ya. Ini ya masa tua saya ya, masa tua ya masa saya sekarang. Ya. Nah akhirnya bapak saya sama karena jadi perintis yang pertama tahun 2007 awal ternyata distributornya Bicom itu berubah. Tadinya dipegang sama Drug Screen, terus sekarang berubah ke PT, kok aku namanya lupa ya, PT apa ya.
yang dipegang sama Ibu Linda itu ya, namanya lupa aku PT-nya. Terus mereka buat suatu organisasi yang namanya BOE Indonesia Network, yang kalau Bapak Ibu sekarang searching di internet, grupnya besar. Ya. Nah kami diminta, waktu itu Dr. Aris ada di sana ya, sebagai pelopor, kami diminta tetap di sana. Ya, jadi bapak saya sampai sekarang ada di sana, ya, ada di BOE Indonesia. Kita bantu BOE Indonesia sampai sekarang untuk berkembang. Ya, mulai buka itu 1 Januari 2017. Saya sendiri buka itu April, ya, bukan April Mop, 1 April saya bukanya ya, karena mesin saya baru datang dari Jerman tuh minggu ketiga bulan Maret 2007, mesin pribadi saya, ya, mesin Bicom saya. Akhirnya kami berkembang pesat, kita ketemu banyak orang yang punya masalah sama. Jadi rata-rata orang yang tergabung di BOE Indonesia ini dokter-dokternya adalah penderita alergi. Jadi banyak debat, banyak uji coba, banyak terapi, akhirnya mereka berkembang. Ya. Jadi ini salah satu dari teman-teman. Ini kita punya acara, ya, acara tahunan. Ya, kita setiap tahun itu belajar bersama-sama. Kita ngundang pembicara dari luar untuk datang ke Indonesia. Ini waktu di Bali. Ini ada Ibu Mingve di sini ya. Ibu Mingve untuk Surabaya, ini Dr. Irene yang ada di Malang, Dr. THT, ini Dr. Lucy yang ada di Bandung, ini Dr. Evi ini bukan Evi, Dr. Vivi. Dr. Vivi ini dulu sebelum ribut-ribut Bicom di Singapura, dia sama Dr. Edwin yang terkenal itu untuk autis. Ya, sekarang udah pindah Indonesia, udah gak praktek ya di Jakarta. Ini Dr. Teresia, ini Ibu Tuti. Dr. Teresia ini di Jogja, Bu Tuti ini di Karawaci. Jadi kita di BOE Indonesia sekarang ada sekitar 40 cabang ya. Ini waktu kita refreshing ya, refreshing habis seminar, habis belajar kita refreshing, kita diajak nonton tari kecak ini ya di Uluwatu. Nah, ini lagi di Uluwatu kita ngasih semangat Opa untuk jalan. Ayo jalan, kita dorong rame-rame ya. Ini boleh dibilang perjalanan Opa yang terakhir keluar kota ya. Sudah tidak keluar pulau lagi. Terakhir itu ketemu lagi di Jogja, terus dia menyatakan, aku capek, ya, aku sudah cukup tua, aku di rumah aja belajar dari kalian, dan karena faktor usia, sekarang pendengarannya juga sudah berkurang. Ya, jadi dia mengatakan cukup. Lalu apa saja yang saya lakukan di BOE Indonesia sejak saya join sama mereka? Saya dimasukkan di divisi Research and Development. Wah, ya, jadi saya menekuni itu sejak tahun 2004, ya. Terus saya magang itu 2005 sampai 2006. 2007 saya join BOE Indonesia, terus 2007 saya juga mulai punya sendiri ya, di 1 April 2007. Kemudian saya mengembangkan, ya, jadi karena guru saya tuh orangnya ngajarnya alergi dan autoimun ya, 2007 yang diteliti alergi autoimun. 2008 masih tetap ya, tapi lebih dalam tentang food alergi dan food intolerant. Tadi tetap urusannya alergi. 2009 baru ngomongin tentang autism spectrum disorder. Ini nanti saya ceritakan latar belakangnya. Saya masih cerita tentang latar belakangnya saya dulu. Ya. Terus tiap tahun itu selalu nambah topik baru, dan tetap kita kembangkan. Jadi kalau sudah kita teliti, kita nggak cukup, oh ya sudah sampai sini selesai. Enggak, sampai sekarang pun alergi tetap kita kembangkan, autoimun tetap kita kembangkan. Ya, jadi di BOE tidak boleh ada ilmu yang sudah selesai terus dimatikan, enggak boleh. Tetap kita pelajari. Dan inilah semua bidang yang kita pelajari. Terakhir, yang tahun ini baru diawali, yaitu tentang anti-aging. Bisa nggak kita mengerem penuaan, ya, termasuk misalnya kebotakan, ya, hormonal macam-macam sudah, ya, ini semua. Pada 2007 itu ada pasien alergi, ya kita taunya alergi kan bukan klinik alergi ya. 2007 orang itu datang ke tempatnya bapak saya, Dr. Setiawan, ya, laki-laki umur 12 tahun, 12 tahun. Datang minta diterapi alergi. Tolong saya dilakukan terapi alergi. Tapi anaknya kok aneh. Kita tuh dulu nggak ngerti ya, autis itu kayak apa nggak tahu ya. Kita tuh lugu banget ya. Dan jujur, mungkin kalau tanya dokter sekarang ya, mereka juga nggak tahu autis itu apa karena nggak banyak dibahas ya tentang autisme itu nggak banyak dibahas ya. Terus ternyata orang tuanya ngomong ini anak autis. Waduh, kita nggak melayani, kita langsung nolak. Kita nggak melayani terapi autisme, nggak melayani kita. Kita nggak bisa. Terus dia ngomong si orang tua, saya bukan mau terapi autis. Autisnya biarin aja. Tapi di anak autis ini banyak alerginya. Saya cuma minta tolong alergi anak saya diobati disembuhkan. Itu dia yang diminta sama orang tua. Oke,
kita coba kita hilangkan sambil kita diajari sama orang tua itu tentang apa. Kita mulai belajar tentang autism dan teman-temannya. 1 tahun di 2008 ternyata anak ini membaik.